Siapa sih yang tidak kenal dengan Amir Temur? Penguasa Samarkand yang sekarang menjadi pahlawan Uzbekistan. Dulu, wilayah Samarkand sangat luas, meliputi Turki, Iran, bahkan sampai ke India. Amir Temur adalah pejuang Islam yang sangat disegani di masanya. Bahkan sampai sekarang semua jasa Amir Temur tetap dikenang. Dan di Tashkent ada sebuah patung Amir Temur yang menjadi ikon negara Uzbekistan ini. Seperti ciri khas masjid-masjid di Uzbekistan penuh dengan gundukan-gundukan. Gedung ini sengaja dibangun oleh seorang Temurlang, pemimpin Samarkand untuk cucunya. Bahkan sekian abad yang lalu sudah direncanakan. Namun sayangnya justru bukan cucunya yang dimakamkan, tapi Temurlangnya sendiri yang akhirnya dimakamkan di tempat ini. Bangunan makam ini cukup luas. Bagian depannya terdapat menara dan kubah yang unik. Dihiasi oleh keramik biru dan tulisan Allah di seluruh dindingnya. Bangunan ini hampir mirip dengan masjid ya. Dulu memang di sini dibangun masjid. Tetapi sekarang sudah runtuh dan tinggal puing-puingnya saja. Menara yang kita lihat sekarang ada 2, tadinya ada 4. Nah, seiring waktu, kemudian zaman terus berjalan, akhirnya yang 2 runtuh, sisanya 2. Yang unik dari setiap menara ini, ada tulisan Allah, 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 dan itu bukan cuma 1, tapi bahkan banyak. Nah, kemudian kubahnya, ini juga unik. Ada semacam gundakan-gundakan yang jumlahnya lebih dari 60. Itu menyesuaikan umur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dilihat dari depan, bangunan ini tampak seperti madrasah dengan jendela-jendela besar yang ada di dindingnya. Siapa sangka bangunan ini ternyata adalah makam dari seorang pahlawan Uzbekistan. Di pojok setiap sisi masjid ini ada semacam pintu-pintu, 1, 2, 3, 4, dan setiap pintu itu digembok. Jadi di masa Temurlang banyak para ulama yang menggunakan tempat ini sebagai tempat iktikaf atau taqarrub kepada Allah, mendekatkan jiwa kepada Allah. Memasuki bangunan makam ini benar-benar seperti saya memasuki lorong masjid. Dengan dinding berwarna putih dan ada sedikit keramik berwarna biru di sebagian dindingnya. Nah, sekarang saya sudah ada di area pemakaman Amir Temurlang. Nah, kita lihat komposisinya. Jadi makam Amir Temurlang itu yang berwarna hitam, ini nomor 1. Kemudian yang lainnya ini adalah keluarga-keluarga dari Temurlang. Nah, ini nih ada yang unik.
Abdullah Mirza, Abdurrahman Mirza, Syahrul Mirza. Oh ternyata Mirza bukan cuma ada di Jakarta. Saya pikir ada Zaki Mirza doang. Ada banyak Mirza di sini. Bagian dalam makam ini sangat indah, bahkan begitu indah. Atap kubahnya dihiasi dengan tinta emas, melukiskan lafal Allah dan berbagai ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Walaupun ornamen-ornamen ini sudah banyak diperbaharui, tapi tidak mengurangi kandungan sejarah dan keindahannya. Nah, ini dia makam Temurlang, Amir Temurlang, penguasa Samarkand. Alhamdulillah kita bisa ziarah ke makam beliau. Kita berdoa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma gfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, tidak hanya di sini saja kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya di Samarkand ini. Ada 1, ada 2, dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Setelah selesai berziarah dan berdoa di depan makam Amir Temur, saya akan kembali menyusuri jalanan kota Samarkand untuk menuju ke suatu tempat di mana cucu Amir Temur membuat observatorinya. Nah, kalau tadi kita sudah mengunjungi makam dari Amir Timurleng, sekarang kita lihat patung dari Mirzo Ulugh Beg dari tahun 1394 sampai 1449. Nah, beliau ini adalah yang mendirikan observatori pertama di Samarkand. Untuk menuju ke observatori, saya harus menaiki tangga nih. Udara panas tidak akan meruntuhkan niat saya untuk melihat peninggalan ilmuwan besar Islam tentang ilmu astronomi. Di atas, saya melihat ada 2 pintu yang saling berhadapan. Satu pintu digunakan untuk masuk ke observatorinya, dan pintu satunya lagi digunakan untuk masuk ke museum. Nah, setelah ini kita akan melihat nih bagaimana Ulugh Beg menganalisa jarak bintang dan planet-planet di angkasa dengan peralatan yang masih kuno. Mirzo Ulugh Beg melihat bintang. Jadi kalau mau melihat bintang kan caranya gampang tuh. Masuk ke ruangan gelap, ada cahaya, terus bisa dihitung ilmunya apa ya. Tapi yang pasti nanti di museum yang satu lagi lebih lengkap. Kita lihat dulu nih bagaimana sih teori menerima cahaya itu untuk melihat bintang. Ini dia tempat dulu Ulugh Beg melihat bintang dan memperhitungkan jarak benda langit. Nah, di sekitar anak tangga itu ada tulisan-tulisan angka dalam huruf Persia. Sepertinya itu adalah penanda jarak benda-benda langit. Biar nggak bingung dan lebih jelas, sekarang kita akan melihat keterangannya di dalam museum.